Kenapa ya Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal penduduk kita lebih banyak, sumber daya alam juga lebih melimpah. Aduh, kok bisa ya? Bang, kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Pertanyaan bagus nih. Mari kita jawab. Gue akan bahas berdasarkan sudut pandang umum yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada 3 alasan mengapa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis Malaysia. Nah, secara geografis, Malaysia itu lebih simpel dari Indonesia, teman-teman. Transit aliran automasi ART hidrogen pertama di ASEAN yang akan beroperasi di Sarawak dinamakan Bulat. Battersea Power Station. Ini bangunan siapa ni? Ini Malaysia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereaction TikToker Indonesia yang bercakap kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Iya kenapa ya ya? Padahal kan penduduknya banyak, terus tanah kita lebih lebar, terus pendapatan alamnya juga sumber daya alam kan banyak juga ya ya. Kenapa ya? Apa karena di Indonesia banyak yang rasuah, terus ada yang juga korupsi? Biasanya terus dibangun jalan lurus, dikorupsi separuh, jadinya sisa separuh aja, gak sampai ke sana, gak sampai ujung. Mungkin kayak gitu ya ya. Penasaran kan seperti apa videonya? Kalau Mas Iki yang jelasin pasti kalian takut ada yang kepanasan ya ya. Jom kita simak saja videonya seperti apa. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya apa benda? Komen dekat bawah. Oke, jom kita simak Kenapa ya Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal penduduk kita lebih banyak, sumber daya alam juga lebih melimpah. Aduh, kok bisa ya? Ternyata salah satu faktornya karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris, guys. Inggris lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di koloninya, guys. Beda banget tuh sama Belanda yang diskriminatif terhadap koloninya, guys, khususnya di Indonesia. Pribumi yang bisa sekolah dan bisa bahasa Belanda itu cuma dari kalangan bangsawan dan priai, rakyat jelata mah boro-boro. Sedangkan kalau di Malaysia itu merata, guys, tanpa memandang kasta. Semua bisa belajar bahasa Inggris dan dapat pendidikan, yang bikin SDM Malaysia lebih baik, guys. Apakah kalian setuju? Setuju aja ya bang ya. Bang, kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Pertanyaan bagus nih. Mari kita jawab. Gue akan bahas berdasarkan sudut pandang umum yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada 3 alasan mengapa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis Malaysia. Nah, secara geografis Malaysia itu lebih simpel dari Indonesia, teman-teman. Malaysia sendiri hanya terdiri dari Semenanjung Malaka dan Borneo Utara. Menghubungkan Semenanjung Malaka dan Borneo Utara jauh lebih mudah nih, teman-teman, dibandingkan dengan Indonesia yang harus menghubungkan pengiriman dari Sabang sampai Merauke. Kebayang nggak tuh jauhnya? Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau dengan kekayaan alam dan sumber daya yang berbeda-beda. Sedangkan Malaysia sendiri hanya terdiri atas 2 pulau utama. Yang kedua adalah secara demografi. Etnis dan budaya di Malaysia jauh lebih sedikit dari Indonesia. Etnis dan mayoritas utama di Malaysia adalah etnis Melayu. Oleh karena itu, mereka bisa membuat kebijakan yang bertumpu pada satu etnis mereka, yaitu etnis Melayu. Hal ini yang membuat Malaysia lebih mudah untuk membuat kebijakan bagi warganya nih. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri memiliki 300 kelompok etnis atau suku bangsa yang dimana etnis tersebut memiliki sejarahnya masing-masing. Ada suku bangsa Indonesia yang pernah membangun Candi Borobudur sebelum kerajaan Inggris berdiri. Ada juga suku bangsa yang sudah berdiplomasi dengan Kekaisaran Cina dan Kesultanan Ottoman sejak ratusan tahun lalu. Itu sebabnya pemerintah Indonesia tidak bisa membuat kebijakan yang bertumpu pada satu etnis seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Yang ketiga adalah lahirnya negara Malaysia karena kebijakan Inggris atau karena pemberian Inggris, bukan karena sentimen nasionalisme. Sedangkan sejarah lahirnya Indonesia dipenuhi dengan pemberontakan yang berdarah-darah. Arus nasionalisme di Indonesia sendirilah yang menjadi semangat untuk melakukan pemberontakan melawan penjajah nih. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Inggris, Belanda sendiri pada saat itu tidak berminat untuk melepas daerah jajahan mereka. Hal itu bisa kita lihat sendiri dengan adanya agresi militer Belanda. Maka lahirnya NKRI harus melalui perang yang berdarah-darah nih, teman-teman. Nah, oleh karena itu, setelah Malaysia diberikan kemerdekaannya oleh Inggris, mereka bisa langsung untuk membangun ekonominya nih. Sementara Indonesia setelah merdeka harus membangun persatuan dulu karena saking banyaknya etnis dan budaya. Jadi begitulah alasannya. Tapi kalau menurut Mas Iki ya, ini bukan jangan menyalahkan pemerintahnya saja tapi rakyat sebagai rakyat Indonesia itu juga harus mengikuti aturan kalau kalian ingin maju negaranya seperti itu ya ya. Dan Mas Iki akan akan ngereaction sebuah video lagi ya. Ini yang baru-baru ini ya. Ini yang pertama kali di Asia ya. Di Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Kalau salah minta maaf. Oke. ART. Kalau Mas Eki, kalau di sini ERT apa ya? ART. Soalnya
bahasa Inggris ini pokoknya ya. IRT Flogen pertama Sarawak diberi nama Bulan. Wah, itu kayak bus ya. Kayak MRT, tapi itu jalannya bukan di rel ya, tapi di jalannya kayak di aspal, jalan aspal kayak jalan raya kayak gitu ya. Wah, jadi penasaran ya. Ini di Sarawak ya. Kalau di Kuala Lumpur kalau udah banyak MRT soalnya nggak mungkin ada ya. Kalau ada ya apa namanya ya? Jam ya mungkin ya ya. Tapi nggak apa-apa, jom kita layan dulu seperti apa videonya, jom Transit aliran automasi ART hidrogen pertama di ASEAN yang akan beroperasi di Sarawak dinamakan Bulan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika mengumumkan perkara berkenaan menjelaskan Bulan dipilih sempena nama lokomotif pertama Sarawak di era Raja Charles Brooke. Kata Abang Jo, nama berkenaan dipilih bagi memperingati sejarah pengangkutan kereta api di Sarawak pada abad ke-20. Dia berkata demikian ketika merasmikan Dewan Toh Puan Haja Dayang Masnia, bangunan pertubuhan anak seni Bandar Sah Kuching PAS BK. ART yang dijangka memulakan operasi pada suku kedua tahun ini akan menghubungkan kota Semerahan dan Kuching menggunakan laluan lama iaitu Jalan Tun Ahmad Zaidi. Sementara itu, tempat letak kereta padang pasir di Jalan Haji Taha akan berfungsi sebagai hub transit bagi Bandaraya Kuching. Seperti ini, Seperti ini, Cantiknya. Panjang ya, seperti MRT. Ini, kayak di dalamnya, ya. Macam kia ya. Dipencet. Oh, ada hornnya juga ya, ya. Cantik ya. Kayak betul-betul kayak MRT. Wow, semakin canggih aja kendaraan transportasi di Malaysia ya. Itu namanya tadi ART ya, kalau sebutan Mas Eki. Kalau buat kalian apa ya? Mohon maaf ya, ya. Oke, luar biasa sekali ya, kayak apa namanya tuh kayak MRT ya. Wow, besar dan panjang ya, dan dalamnya wow luar biasa sekali ya. Dan pertama kali di Asia tadi katanya ya. Wow, luar biasa. Semoga terus berjaya dan tahniah kepada negeri Sarawak tadi ya. Ini baru di Sarawak, terus mungkin juga nanti negeri-negeri lainnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu Oke, ini Mas Iki ingin ngeresan lagi ya. Ini apa namanya? Ini bangunan ini besar banget. Ini berada di UK. Ini milik Malaysia loh. Kok bisa di UK kok bisa milik Malaysia? Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak dulu, jom. Battersea Power Station. Ini bangunan siapa ni? Ini Malaysia punya. Wow. 30 tahun lepas tempat ini terbengkalai, tetapi pada tahun 2012 Malaysia menandatangani membuat satu pelaburan yang terbesar di UK dengan membeli Battersea Power Station. Tapi Malaysia membeli bangunan ini bernilai 400 million pound. Wow. Dan kerjasama yang dibuat oleh 3 entiti ataupun syarikat di Malaysia. Yang pertama KWSP yang memegang saham sebanyak 20%, Sam Dabi berhak memegang sebanyak 40% dan juga SP Setia memegang saham sebanyak 40%. So in total 100%, this is Malaysian property in UK. Wow. Ini adalah satu pelaburan yang sangat-sangat besar. Dan kos pengubahsuaian dan juga menaik taraf menelan perbelanjaan lebih kurang dalam 9 bilion pound. Nilai yang sangat besar. Kos. So, apa yang Malaysia dapat? Dah lah mahal. Guys, kita kena faham ROI, Return on Investment. Untuk dapatkan balik. So, bila kita dah ada bangunan ni, di mana sekarang ni dah dijadikan sebagai mall,
Maka apa yang kita boleh collect? Apa yang kita boleh collect? Rent. This is not trading, this is investment. So in long run, okay, kita takkan dapat ROI dalam masa 3 tahun, 4 tahun. Maybe lebih daripada itu. Baru kita dapat pulangan daripada pelaburan pembelian Battersea Power Station. This is ours guys. Dulu dia ambil kita punya, sekarang kita ambil dia punya. Wow. Nah, itulah video-video yang masih dikumpulkan buat kalian ataupun yang udah tag di TikToknya Mas Iki ya. Semoga kalian terhibur semuanya. Dan wow, ya kalau tentang kemajuan ya insya Allah Indonesia akan menyusul Malaysia kayak gitu ya, meskipun gak sama tapi insya Allah nantilah, namanya juga abang beradik. Kayak gitu ya, gak usah diperdebatkan tentang itu karena Allah sudah ada yang ngatur, oke? Gak usah diperdebatkan, tapi yang apa namanya ini yang Mas Iki kaget dan Mas Iki herankan, gedung sebesar ini 9 billion pounds, itu bukan 9 billion apa namanya RM ya ataupun apa rupiah ya, tapi pounds. Harga uang pounds itu adalah terbesar nomor 5 di dunia. Kalau nggak salah, kalau salah ya minta maaf lagi ya kan. Bukan untuk disengaja tapi melainkan kurang pengetahuan ikinya kayak gitu ya ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Apa-apa benda komen dekat bawah, janji kan bagado. Oke. Mas Iki dulu pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.